Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Istiwa Adam dan Bayang-Bayang Kiblat untuk menentukan arah kiblat. Yang terdiri dari Siti Jamilatul Khalifah, Dewi Maunah, dan Sri Wayu Salika. Untuk presentasi yang pertama akan saya sampaikan sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai abstraknya terlebih dahulu. Arah kiblat merupakan suatu hal yang sangat penting bagi umat Islam. Karena rukun Islam yang kedua yaitu sholat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan tata caranya dan waktu pelaksanaannya. Ada beberapa syarat yang ada beberapa syarat dan rukun yang menjadi faktor sah dalam sholat. Salah satunya yaitu menghadap kiblat. Ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 144, 149 dan 150. Mayoritas umat Islam di Indonesia berpandangan bahwa arah kiblat itu berada di sebelah barat. Pada umumnya, arah kiblat didapatkan dari waktu tenggelamnya matahari. Maka dari itu, tidak sedikit masjid di Indonesia yang memiliki arah kiblat ke barat dan sedikit ke selatan, dan juga namun ada juga yang menghadap ke barat agak ke utara. Ini dipengaruhi karena faktor geografis Indonesia yang berbeda-beda. Sebenarnya, pandangan ini tidak ada salahnya. Namun, akan lebih baiknya jika penentuan arah kiblat ini sesuai dengan bayangan matahari yang dipatenkan menggunakan pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki akurasi yang tinggi. Salah satunya dengan melihat posisi matahari yang sedang berada di tepat di atas Ka'bah atau dikenal dengan peristiwa Istiwa Adam, di mana seluruh bayangan berada tegak lurus mengarah ke arah Ka'bah. Yang kedua yaitu dengan melihat posisi matahari tepat berpotongan dengan titik Ka'bah dari suatu tempat atau arah yang berlawanan. Untuk selanjutnya kita akan memasuki bab untuk pembahasan. Matahari itu kan merupakan suatu pusat tata surya di galaksi Bima Sakti ini. Allah Subhanahu wa taala itu kan menciptakan matahari tentunya memiliki banyak manfaatnya. Salah satunya yaitu untuk menentukan arah kiblat. Di sini ada 3 cara penentuan arah kiblat dengan menggunakan matahari. Yang pertama itu menentukan titik utara dan selatan dengan tongkat istiwa. Yang kedua, menentukan arah kiblat dengan bayang-bayang suatu benda ketika matahari berada di zenit Ka'bah. Yang ketiga, menentukan arah kiblat dengan bayang-bayang suatu benda ketika matahari berada di azimut Ka'bah. Yang pertama itu kan untuk menentukan titik utara dan titik selatan dengan menggunakan tongkat istiwa. Menggunakan tongkat istiwa dengan bantuan sinar matahari yang akan membentuk bayang-bayang dari tongkat istiwa tersebut dapat membantu kita untuk menentukan arah utara dan selatan dan arah barat timur. Nah, kemudian yang sebenarnya dengan menggunakan tongkat istiwa ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi dibandingkan dengan menggunakan kompas magnetik. Rumus yang digunakan ketika sudah mengetahui utara, selatan, timur, dan barat itu untuk menentukan arah kiblat kita menggunakan rumus cos C min B sama dengan cot tangen A kali tan B kali cos P dan cot P sama dengan cos B tan beta. Nah, untuk langkah-langkah dalam menentukan bayangan matahari untuk menentukan arah kiblat itu dengan menggunakan ada beberapa langkah, yaitu ada 5 langkah. Yang pertama dengan yang bisa dibaca sendiri ya, itu kan ada 5 langkah, salah satunya dengan memancangkan sebuah tongkat di tempat yang bebas bersinar matahari sehingga bayang-bayang nampak jelas, dan seterusnya itu bisa dibaca di makalah sendiri. Nah itu ketika sudah ada gambar di bawahnya, itu ketika sudah diketahui arah barat dan arah utara, selatan, dan timurnya, itu kita bisa mencari titik atau arah kiblatnya dengan menggunakan rumus yang sudah saya sebutkan di atas tadi.
Untuk yang kedua, menentukan arah kiblat dengan bayang-bayang suatu benda ketika matahari berada di zenit Ka'bah. Arah kiblat dapat ditentukan dengan berpedoman pada posisi matahari yang sedang persis atau tepat di atas Ka'bah atau zenit Ka'bah itu sendiri. Besar matahari, dengan kata lain, matahari tersebut sedang berkulminasi tepat di atas Ka'bah dan mempunyai ketinggian sebesar 90 derajat dilihat dari Ka'bah. Keadaan seperti ini akan selalu terjadi 2 kali dalam 1 tahun, yaitu ketika matahari bergerak dari ekuator atau khatulistiwa menuju ke arah titik balik utara, dan dari titik balik utara itu kembali lagi ke garis khatulistiwa. Saat matahari menuju utara itu terjadi pada bulan Mei, dan saat matahari menuju selatan itu terjadi pada bulan Juli. Jika keadaan ini terjadi, itu bayangan matahari setiap benda itu tegak di belahan bumi yang sedang mengalami siang hari, akan menghadap ke arah kiblat. Jadi ketika pada siang hari, pada waktu ini matahari itu menyinari suatu daerah. Lah, ketika pada saat siang hari itu tepat pada saat siang hari itu akan menghadap kiblat yang nantinya akan kita hitung pada jam berapanya di penjelasan yang selanjutnya. Sudah tentu keadaan itu di Indonesia akan terjadi pada sore hari, sebab letak di Indonesia itu ada di sebelah timur Ka'bah. Perbedaan bujur waktu Indonesia Barat di Indonesia itu 105 derajat dengan bujur Ka'bah yang sebesar 39 derajat 50 menit, menimbulkan perbedaan waktu 4 jam 20 menit 40 detik. Secara astronomis, keadaan ini terjadi jika nilai lintang tepat sama dengan nilai deklinasi matahari pada saat kulminasi, yaitu nilai deklinasi matahari ketika berkulminasi itu sama dengan nilai lintang Ka'bah, yaitu sebesar 21 derajat 25 menit lintang utara. Untuk selanjutnya, kita dapat mengetahuinya bahwasanya setiap jam 4 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat pada tanggal 28 Mei dan jam 16 atau jam 4 lebih 27 menit pada tanggal 16 Juli setiap tahunnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan arah kiblat dengan bantuan posisi matahari secara langsung, atau secara garis besarnya itu pembenaran arah kiblat. Nah, itu bisa dilakukan di 2 tanggal itu dan 2 jam di waktu itu. Di sini itu lebih jelasnya dapat dilihat contoh pada gambar. Pada gambar berikut ini posisi matahari ketika berada di zenit Ka'bah itu posisi ketika di seluruh penjuru dunia itu nanti arah kiblatnya akan mengarah ke Ka'bah semua. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti akan disampaikan oleh teman saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.